Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah rahmati kita bertemu secara virtual. Semoga keluangan waktu yang kita korbankan di jalan Allah ini insya Allah menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai ridha, yaitu bagian daripada akidah yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui sebagai bagian dari yang menyempurnakan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap Allah berarti menerima semua ketentuan Allah terhadap manusia, alam semesta, dan tuntutan Allah terhadap kita. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kemudian takdir kauni, ya ada takdir kauni dan syar'i adalah rahasia Allah yang besar dan harus diterima dengan iman. Sedangkan sunnatullah di jagat raya ini dapat dipelajari dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah. Setiap mukmin harus bersikap sesuai dengan tuntutan Allah sebagai konsekuensi syahadatain yang telah kita sebutkan, yang telah kita ucapkan. Nah, maka makna ridha dalam beberapa pendapat. Yang pertama, dalam lisanul Arab, bahwa ridha artinya rela. Ridha adalah lawan kata dari sukh, yaitu murka. Ridha terhadap sesuatu berarti rela terhadapnya serta tidak lari darinya. Dalil yang menguatkan pendapat ini sebagaimana yang selalu kita doakan, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhati. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Ada hadis, ya, ada hadis. Ma min 'abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbih. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba yang mengatakan aku ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti akan meridhoinya di hari kiamat. Artinya Allah rela dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ridha artinya rela atau suka atau senang hati. Secara istilah, huwa tibun nafsi bima yusibuhu wa yafutuhu ma'a adami taghayyur. Bahwa ridha adalah kerelaan hati terhadap sesuatu yang menimpanya tanpa ada perubahan dari sikapnya. Juga diartikan upaya maksimal dalam ketentuan apapun. Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan ridha adalah upaya yang maksimal. Berkata Al-Harith Al-Muhasibi, ridha adalah keterangan jiwa terhadap ketentuan hukum. Berkata Ibnu Atha bahwa ridha adalah pandangan hati terhadap hakikat ketentuan Allah kepada seorang hamba dan dia meninggalkan sikap marah. Kita lihat Yaqulur Raghib Al-Asfahani
ridha ridha al-'abdi 'anillah alla yakraha ma yajri bihi qada'uhu wa ridallahu 'anil 'abdi an yarahu mu'tamiran bi amrihi muntahiyan an nahi an nahi. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata bahwa ridha hamba kepada Allah artinya tidak benci terhadap ketentuan Allah. Dan ridha Allah terhadap seorang hamba artinya dimudahkan menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dapatkan diri kita mudah mengamalkan perintah Allah, mudah tahajud, mudah baca Quran, ya mudah berinfak, bersedekah, berzakat dengan baik, ya mudah menjaga salat 5 waktu, maka fahamilah Allah sedang meridhoi kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita berada di rumah gedong, ya tempat tidur kita tempat tidur yang empuk, makanannya setiap hari daging unta, daging kambing, daging sapi, daging ayam, ikan yang mahal-mahal, tetapi susah beribadah, susah baca Quran, susah sholat, susah bersedekah, maka fahamilah Allah sedang murka kepada kita sebagaimana yang dipahami oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Selanjutnya, secara umum ridho terbagi 2. Ya, ada ridho Allah terhadap hamba. Ridho Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Dan mengingkari sifat ini bagi seorang hamba adalah termasuk penyelewengan akidah serta kebodohan. Karena seorang mukmin wajib meyakini sesuatu yang Allah sematkan terhadap dirinya sendiri. Apalagi hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ridho hamba terhadap Tuhannya, yaitu kerelaan hati kepada Allah sebagai Tuhan dengan tunduk pada syariat dan hukumnya. Tidak sebatas ngomong, tidak sebatas ucapan, saya ridho kepada Allah. Tandanya apa? Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Tetapi apa yang terjadi ketika ya azan berkumandang, kemudian dia sedang dalam keadaan kerja, pekerjaannya tidak bisa dia tinggalkan untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pada seorang hamba ridho terbagi 2. Tadi kita bicara secara umum, ridho terbagi 2. Sekarang ridho pada seorang hamba ada 2. Pertama, ridho yang terpuji, seperti ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, dan ridho untuk beramal soleh. Yang kedua, ada ridho yang madmum, ridho yang tercela. Seperti ridho tidak berjihad, ridho terhadap dunia, ridho terhadap kaum munafikin, ridho menukar agama dengan keduniawian, ridho terhadap perkara-perkara bid'ah dalam agama, dan lain sebagainya. Yang pertama, dia tidak rela ada bagian daripada agama ini yang dikurangin. Yang kedua, dia tidak ada masalah jika terjadi penghinaan-penghinaan, pengurangan-pengurangan dalam syariat Islam yang harusnya dilakukan. Ya, jadi ada 2 yang berbeda, satu yang terpuji, satu yang satu yang tercela. Selanjutnya kita lihat peta ridho seorang mukmin. Ya. Kalau kita berbicara ridho berarti sedang membicarakan ridho ma aradahullah. Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan dengan kita? Ya, terhadap kita. Apa yang Allah inginkan? Kita lihat slide selanjutnya. Terus iya. Kita lihat bahwa ridho artinya Allah menginginkan, menghendaki sesuatu atas kita, terhadap alam, dan dari kita. Ya. Atas kita lihat. Selanjutnya, sifat ridho seorang mukmin. Kalau cintanya sangat tinggi kepada Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, tentu dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apapun yang dikehendaki oleh Allah,
oleh yang dicintai tentu ia ridho menerimanya. Surah Al-Insan ayat 30. Wa tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepada dirinya dan tiada pula mampu memasukkan iman ke dalam hatinya serta tiada yang mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya kecuali bila dikehendaki Allah. Maka kita harus menyesuaikan dengan kehendak Allah dan menerima apa yang dikehendaki Allah atau ridho terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat yang dikehendaki Allah ada 3 macam. Selanjutnya, yang pertama yang dikehendaki Allah terhadap diri kita. Ma aradallahu bina, sebagaimana tadi yang di peta yang kita sampaikan. Yang kedua yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta. Ma aradahullahu bil kaun. Yang ketiga yang dikehendaki Allah dari diri kita. Ma aradallahu minna. Adapun yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, ya, misalnya Allah menghendaki diri kita besok mendapatkan ini dan itu, maka kita harus ridho menerimanya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ini dan itu tidak ada yang mengetahui. Bagaimana tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Artinya kalau kita punya planning, kita punya target, kita punya upaya, tetapi yang kita upayakan hasilnya tidak seperti yang kita cita-citakan, maka kita sebagai seorang mukmin harus ridho terhadap hal tersebut dan meyakini inilah yang terbaik untuk saya hari ini. Yang kedua, sungguhnya apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita sudah ditetapkan sejak umur kita 40 hari di dalam kandungan. Sebagaimana dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis keempat, yang salah satu potongan hadisnya Rasulullah bersabda, "Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin aw sa'id." Kemudian Allah mengutus malaikat lalu meniupkan ruh dan ditetapkan 4 ketetapan padanya. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya dia. Maka di sini tidak ada perkara jodoh ditetapkan di sini. Perhatikan, tidak ada masalah jodoh ditetapkan di sini. Ya, ini penting, jangan sampai kita katakan kan Allah sudah menetapkan jodoh kita. Jodoh itu ditetapkan kalau sudah akad. Ya, kalau sudah akad, kalau belum akad milik bersama. Salah. Mohon maaf. Ya, cuma bercanda aja Bapak Ibu sekalian ya, nggak benar itu. Ya. Kalau belum menikah berarti masih ada kesempatan orang lain untuk menikahi dia. Tapi kalau dia sudah akad, maka berarti itulah takdir yang Allah tetapkan kepada dia. Maka ada istilah sebelum akad pilihan, setelah akad takdir. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Menikah itu sebelum nikah namanya pilihan, setelah akad namanya takdir. Sama dengan talak. Sebelum talak namanya pilihan, ketika talak diucapkan namanya takdir. Oke? Setelah itu realisasi ketetapan tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada yang mampu untuk mengintervensi Allah dalam ketetapannya. Ya, kalau bahasanya itu semudah membalikkan telapak tangan. Yang tadi dia kayaknya bukan main, mudah bagi Allah untuk menjatuhkan dirinya miskin. Kemudian ada alam yang tidak kita ketahui. Namanya alamul ghaib. Apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, kita sendiri tidak tahu. Makanya kalau ada bahasa-bahasa ngapain beramal kalau seandainya masuk neraka, ya. Kita nyantai aja. Ya, toh ya akhirnya nanti bisa masuk surga. Pertanyaannya Anda tahu enggak?
akan masuk surga atau masuk neraka. Kita nggak ada yang tahu. Nah, maka hal ini termasuk alam ghaib. Ya. Besok kita kena musibah atau tidak, kita tidak tahu. Bahkan besok kita masih ada atau tidak, kita pun tidak tahu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2-5 menit akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Pernah pengalaman kami ketika pulang dari pengajian menyapa tetangga. Tetangga kami ini dekat rumah sini, dekat rumah orang tua. Saya pulang, saya sapa, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam," kata gitu kan. Nah, saya masuk, habis itu minum, duduk sebentar, tiba-tiba anak perempuannya datang. Manggil abang saya, "Raja, Raja, Raja." Abang saya kan namanya Raja. "Raja, Raja, Raja." Kenapa Kak?" Ayahku," katanya begitu. Kami terkejut loh. Baru aja merokok tadi depan di situ kami bilang kan. Ayahku," katanya. Kami lihat, ayahnya udah terbujur kaku. Masya Allah, hanya hitungan menit. Ya, nggak sampai 10 menit bahkan waktu itu. Padahal baru saja kita ketemu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu perkara yang setiap kita tidak tahu. Semua hanya Allah yang tahu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-An'am. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam surah Luqman ayat 34 bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim manusia. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, lagi Maha mengenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan dari kita kapan dan di mana kita mati. Ya. Allah sembunyikan daripada kita kapan dan di mana kita mati. Kalau Allah singkap tabir salah satu dari kedua hal ini bahaya. Misalnya nih, Allah singkapkan tabir kapan kita meninggal. Ya, kan bahaya. Kita meninggal misalnya besok. Ya. Apalagi di era edan sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada event-event kan biasanya langsung broadcast, kirim kemana-mana. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang tahu dia meninggal besok. Dia pasti juga ngirimkan broadcast. Ya, isinya apa? Kepada teman-teman saya semua, hadirilah hari kematian saya jam 12.30 di rumah saya sendiri. Yang nggak hadir nanti nggak bisa melihat saya mati bagaimana. Kan ngeri kan? Nah, maka kita harus paham bahwa semua perkara ini gaib, ya. Maka pekerjaan kita, kewajiban kita adalah bagaimana mempersiapkan hal tersebut dengan baik agar kita mampu menerimanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ada pembahasan tentang qada wal qadar. Ya, qada wal qadar. Semua hal yang gaib itu tertuang di dalam qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui. Yang namanya qada itu nggak bisa geser. Tapi takdir bisa bergeser. Ya, takdir bisa bergeser. Dengan apa? Dengan upaya dan doa. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan qada dan takdir ini. Ada yang mengatakan bahwa qada itu ketentuan Allah sejak zaman azali. Takdir itu realisasi dari qada. Ya, contohnya menurut qada Allah besok kita mendapat rezeki yang banyak. Pas rezeki itu datang, itulah takdir. Qada dan takdir ada dua. Baik dan buruk. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang mengisyaratkan kepada kita baik itu nikmat, takdir itu baik atau buruk, semuanya adalah sebagai ujian kepada umat manusia. Oleh karena itu, terhadap apa yang Allah takdirkan, Allah tentukan, manusia harus mampu bersyukur dan sabar. Ya, manusia harus mampu bersyukur dan bersabar.
apapun takdir yang menimpa kita harus ridho. Karena kita berbicara sebagai satu seorang mukmin, sebagai status seorang yang berakidah. Kemudian realisasi ridho yaitu menerima takdir. Bukti kita ridho menerima apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita. Walau itu buruk Ustadz, walau itu buruk. Ya, antum sudah nyebar proposal kemana-mana, tak dapatlah pula perempuan tuh. Ya, udah kemana-mana, awak cari-carilah dan nanya sama ustadz sini, tak dapat juga jodoh-jodoh tuh. Sabarlah, ya. Mungkin ada seorang yang sedang menjaga dirinya, yang Allah persiapkan untuk antum, maka sabarlah antum. Ya, maka takdir baik itu jika datang banyak bersyukur kepada Allah. Takdir buruk ketika datang sabar. Takdir baik ketika datang katakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menyempurnakan amal soleh. Kalau takdir itu buruk, tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap atas segala nikmat. Kedua ini, baik itu syukur dan sabar, sifat seorang mukmin yang mengagumkan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap perkaranya semuanya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabatu sarra'u syakar fakana khairun lah. Jika dia mendapatkan hal yang baik, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabar. Dan jika dia mendapatkan ditimpa suatu musibah, dia sabar, fakana khairun lah. Maka itu baik baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah tetapkan. Terhadap qada dan takdir ini kita dilarang keras mempertanyakannya. Kenapa begini ya Allah? Engkau enggak adil ya Allah. Kenapa aku susah terus ya Allah? Sakitlah. Semuanya ya Allah. Sekolah gagal, kerjaan gagal, jodoh gagal. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Nggak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah nggak akan mungkin menetapkan sesuatu kecuali dengan maha keadilannya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Maha kuasa Allah berbuat apa yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena nggak akan mungkin Allah menetapkan sesuatu perkara kecuali itu baik bagi kita. Nah, sebagai seorang mukmin harus pintar mengambil hikmah. Ya. Sebagai seorang mukmin harus pintar mengambil hikmah. Sikap menerima qada dan takdir Allah itulah sikap seorang mukmin yang hakiki. Tidak mempertanyakan perbuatan Allah, tidak menuduh Allah yang macam-macam, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sikap berikutnya adalah mengambil hikmah dari segala yang menimpa dirinya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Ya, ini yang perlu kita pahami, bahwa Allah telah memberitahu apa rahasia di balik semua musibah, baik atau buruk, yang terjadi di bumi dan di dalam diri kita. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Bahwa semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Realisasi yang tertulis bagi Allah itu sangat mudah Allah tunjukkan. Dan tujuan di balik musibah tidak ada yang lain kecuali agar tidak putus asa terhadap apa yang hilang dan tidak sombong terhadap apa yang dimiliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu milik Allah. Ya. Kesadaran yang perlu dimiliki oleh kita agar kita mampu menerima ketentuan Allah. Semua itu milik Allah. Terserah Allah mau diberi atau ditarik kembali. Ucapan yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat sesuatu yang ada pada kita ditarik. Ya.
Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna rajiun dengan hatinya yang benar, batinnya yang kuat, maka mendapatkan keberkahan yang sempurna. Mendapatkan rahmat dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada doanya. Ya, ada doanya nih kalau kena musibah. Jadi kalau kena musibah itu jangan mencak-mencak dulu. Ya, jangan mengatakan jangan jerit-jerit, nggak boleh. Tak boleh jerit-jerit. Ya. Kenapa? Abu Salamah pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Satu doa. Kemudian diajarkan kembali kepada istrinya. Doa itu ya adalah mengucapkan istirja, namanya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Ketika Abu Salamah syahid, maka Ummu Salamah mengucapkan istirja di atas. Ya, kalau pahala jelas, tapi siapa saja yang lebih baik dari Abu Salamah, ternyata kemudian ya Abu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan skenario yang lembut sekali di dalam kehidupan kita. Ingat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita yang menjalaninya mikirnya pusing, ya Allah, dibuang sama saudaranya, kemudian difitnah sama Zulaiha, dipenjara lagi, Masya Allah, ngeri sekali. Tetapi apa yang terjadi? Itu semua mau mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam hingga akhirnya Allah jadikan Perdana Menteri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka yang bersyukur terhadap nikmat, bersabar terhadap musibah, akan merasakan manisnya iman. Ya, Rasulullah bersabda, "La yajidu 'abdun halawatal iman hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman sehingga dia menyadari bahwa apa yang akan menimpanya bukan karena kesalahannya dan apa kesalahannya tidak menyebabkan ia tertimpa musibah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Nah, maka ada doa dan takdir. Sering ada pertanyaan, apa perlu kita berdoa? Sementara qadar dan qadar sudah tertulis, ya. Hal yang mendasar itu bahwa doa adalah ibadah. Bahkan otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Kedua, bahwa doa dan usaha tidak pernah berpisah. Sedangkan hasil itu hak Allah. Kita diperintahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang doa dan pengabulannya, perhatikan sebagaimana yang kita sampaikan berikut, bahwa ada yang langsung dikabulkan cash. Ya, misalnya minta lulus cash. Misalnya minta diterima kerja cash. Ada yang ditangguhkan beberapa lama sesuai dengan kebutuhan yang kita mungkin butuhkan. Saat dikabulkan, nikmatnya terasa lebih luar biasa, tepat pada waktunya. Ada juga yang diganti dengan menghindarkan dari bencana, minta rezeki, lalu dikabulkan dapat 1 juta, tapi dapat musibah yang biaya 1 juta juga. Ya, mana yang dipilih? Terhindar dari musibah itu atau dapat rezeki tapi dapat musibah. Kita tidak tahu mana yang baik untuk kita, tapi Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kemudian ada juga doa yang dibayar di akhirat. Dan doa yang dibayar di akhirat ini bahkan dalam hadis dikatakan, ketika seorang hamba melihat begitu besar pahala yang Allah berikan di akhirat, dia akan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya paham begitu besar pahala dari doa yang belum dikabulkan ini, maka aku akan berdoa agar seluruh doa aku tidak dikabulkan dan dikabulkan di akhirat saja. Begitu luar biasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin dalam mindsetnya
selalu berorientasi pahala. Sebagai seorang mukmin kita hendaklah berorientasi pahala. Sakit dipandang sebagai penghapus dosa. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'atun. Tidak henti-hentinya bencana, bala itu mengenai diri seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, baik dalam dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta'ala dan di atasnya tidak ada lagi sesuatu kesalahan pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sedang berbicara ma aradahullah bina. Apa yang Allah kehendaki ke atas kita. Maka hal tadi. Sekarang ma aradahullah bil kaun. Apa yang Allah kehendaki terhadap alam semesta ini. Ya. Artinya kita dengan alam semesta. Apa yang dikirakan Allah terhadap alam semesta terlihat pada fenomena alam. Terjadinya malam dan siang hari, pergerakan benda-benda langit, keberadaan bintang-bintang, binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan, juga terjadinya bencana alam, letusan gunung Merapi, gempa bumi, hujan, meteor, gerhana matahari dan gerhana bulan, peristiwa hujan, adanya sungai-sungai di bumi, udara, lapisan-lapisan dan atmosfer dan sebagainya, semua itu ma aradallahu bil kaun. Alam pengalaman. Ya, alam pengalaman. Namanya alamut tajrubah. Alam pengalaman. Semua fenomena alam itu dapat dipelajari. Bukan hal yang rahasia atau gaib. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Allah tidak langsung kita ketahui secara jelas. Seperti alam syahadah. Maka, disinilah peran sebagai seorang mukmin. Peran sebagai seorang mukmin. Apa itu perannya? Berpikir. Melakukan penelitian percobaan, analisis, kemudian sampai pada kesimpulan atau menyimpulkan. Dalam surah Ali Imran 190, 191 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajak orang-orang beriman untuk apa? Menggunakan akalnya, menggunakan lubunnya agar berfikir. Kemudian orang-orang yang berfikir terhadap alam semesta itu menjadi ciri khas orang-orang beriman. Ya, ciri khas orang-orang beriman. Apakah cukup berfikir? Tidak. Ya, berfikir ini harus dibarengi dengan wa yazkur alladzina yazkurunallah, ingat Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junub, sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir terhadap fenomena penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan mereka berdoa dengan doa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sebenarnya sia-sia, maksudnya Engkau dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini namanya alam tajrubah. Maka sebagai seorang mukmin hendaklah kita berupaya untuk menggunakan otak kita, menggunakan akal kita, melakukan eksperimen-eksperimen, analisis dan menyimpulkan dari apa yang telah kita teliti. Ada hukum alam di alam semesta. Ada hukum Allah di alam semesta, namanya sunatullah. Apa itu? Hasil penelitian yang terus-menerus akhirnya dapat menangkap apa yang dikehendaki Allah di alam semesta. Ternyata semua itu ada hukum-hukum yang mengatur alam. Namanya sunatullah. Adanya hukum gravitasi bumi, hukum
termodinamika, hukum-hukum kimia, aliran listrik karena aliran elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Ya, dalam surah Yasin ayat ini sangat jelas sekali. Ketika berbicara gravitasi, Allah berfirman, wasyamsu wal qamara tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Maka harus ada bahas, harus ada kajian terhadap alam semesta ini agar kita mampu untuk mencari ridha Allah dari alam semesta. Bahwa semua ketentuan-ketentuan Allah di alam semesta ini dapat kita ketahui karena kita mengkajinya. Ya. Awal mula perkembangan ilmu pengetahuan dari pemikiran filsafat Yunani, belum ada eksperimen. Ya, sebelum ada pereksperimen. Umat Islam sudah terbiasa memahami sesuatu dengan pembuktian, sehingga kemudian berkembanglah penelitian ilmiah di dunia Islam. Semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Rahman 23 dan Al-Ghasyiyah 17 sampai 20. Dari pengkajian itu maka kita bisa intifa, mengambil manfaat. Baik manfaatnya itu manfaat zahiriyah secara terlihat atau batiniah yang tidak terlihat. Hasil-hasil penelitian berupa berbagai cara pemanfaatan alam semesta. Maka berkembanglah teknologi yang berguna bagi manusia. Akan tapi umat Islam kemudian mengalami kemunduran akibat jauh dari Islam, ya, karena adanya iptek berpindah ke Barat setelah mereka mempelajari di universitas Islam. Nah, kita lihat akhirnya Barat penuh dengan nafsu, durjana, dan angkara murka sehingga iptek kemudian dikembangkan ke arah yang merugikan manusia di samping yang bermanfaat bagi manusia dengan membuat bom atom, nuklir, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita berbicara tentang ma'aradallah bil kaun, tentang alam semesta. Kita harus membahas, meneliti, memikirkan, sehingga dapat mengambil analisis dan kesimpulan. Sekarang, apa yang Allah kehendaki dari diri kita? Ya, apa yang Allah kehendaki dari diri kita? Kebanyakan kita sibuk memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap kita. Kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap alam. Dan sangat kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah dari kita. Saya ulangin. Bahwa kebanyakan kita sibuk memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap kita. Kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah terhadap alam. Dan sangat kurang memikirkan apa yang dikehendaki Allah dari diri kita. Padahal yang bina itu perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya. Yang pertama kita bahas Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah hal yang gaib. Kita tidak mengetahuinya. Gaibnya yang bina itu sebenarnya juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tahu umur kita tinggal 3 bulan lagi. Pasti kita tidak enak makan, tidak enak tidur, stres, tidak mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala gaibkan segala perkara yang bina itu dengan tujuan apa? Supaya setiap orang semangat untuk bekerja. Ya, sebagaimana yang hari Senin lalu orang tua saya meninggal. 2 hari lalu kami masih melihat orang tua kami foto dengan bahagia. Ya, foto dengan bahagia. Wajahnya tidak terlihat wajah orang sakit. Ya, tetapi ajal lebih mendahului apa yang kita lihat. Maka jelaslah bahwa apa yang dikehendaki Allah dari kita sangat jelas, yaitu alamnya ta'ala musyahadah. Nah, tentu ini bagi orang beriman jelasnya seperti itu. Ya, tetapi bagi orang kafir gelap. Bagi orang beriman jelas. Bagi orang kafir gelap. Ya. Orang-orang kafir tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Dari mana kita datang? Min aina ji'na? Di mana ji'na? Untuk apa kita datang di dunia ini? Kemana setelah ini? Ila aina? Ya. Dan Darwin salah menjawab pertanyaan pertama. Ya, ketika dikatakan min aina ji'na, katanya dari
dari kera. Itu dia. Kita tidak boleh meyakini itu. Ada yang berpendapat hidup ini adalah bayangan atau tak nyata. Ya, hidup ini adalah bayangan dan tak nyata. Kata orang-orang seperti itu, yang tidak beriman. Maka segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini harus dijalankan melalui takdir syar'i. Takdir syar'i. Berbahagialah umat Islam karena masalah kehendak Allah dari kita sangatlah jelas. Karena semuanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan syariat. Kemudian dalam surah Al-Maidah 48, Allah telah memberikan kepada setiap umat dua hal. Syariat dan minhaj, jalan menegakkan syariat. Ulama pun mampu mengkodifikasi keinginan-keinginan Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum amal praktis, yakni fikih. Ulama pun merumuskan dasar-dasar akidah dan akhlak yang semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang disebut dengan at-takdir syar'i, yaitu ketentuan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaan syariat. Allah menghendaki dari kita untuk melaksanakan syariat-syariatnya dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, mutasyabihat. Maka kita sebagai seorang mukmin mesti berhati-hati dalam hal tersebut. Islam yang ditinggalkan Rasulullah adalah Islam yang terang. Fataraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha. Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian pelita yang terang, yaitu Islam, malamnya seperti siangnya. Kemudian pertanyaan, ya, terhadap pelaksanaan syariat inilah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur kita, di akhirat nanti. Baik para jamaah, kemungkinan ada sedikit kendala ya, ada trouble pada Ustadz Arfi. Silakan bisa ditunggu sebentar. Mungkin kepada para jamaah bisa mempersiapkan pertanyaan untuk nanti bisa disampaikan kepada Ustadz. Ini kita coba tunggu sebentar. Ada kendala jaringan mungkin. Keluar sendiri dari Ustadz Arfi. Baik, mungkin akan saya sedikit membantu membacakan
Karena salah satu fokus kita adalah untuk beramal dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Allah di kuburan nanti ya. Yaitu terhadap pelaksanaan syariat inilah kita akan ditanya oleh Allah dalam kubur kita dan di akhirat nanti. Bagaimana kita yakin, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita berusaha untuk menegakkan dan taat terhadap syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sulit di mana kondisi sekarang nilai-nilai dan juga aturan-aturan syariat belum dapat sepenuhnya tegak ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita posisi kita dalam perjuangan menegakkan syariat-syariat Islam ya. Bukan sekedar syariat yang besar ya, tapi dalam artian syariat sehari-hari ya. Bagaimana sholat jamaah dan sebagainya, kemudian bagaimana tentang tetangga dan sebagainya. Kemudian mohon maaf ini saya masih memahami teksnya nih. Jadi kita akan ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah berikan. Jadi poin pentingnya di sini adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu sebuah kenikmatan, entah itu sebuah kecukupan, kesejahteraan, atau bahkan itu sebuah musibah, sebuah tantangan atau sebuah ujian, itu yang paling akan dinilai adalah bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan disinilah yang paling pokok dalam nilai ridho adalah kita rela, kita menerima segala apa yang Allah berikan terhadap kita. Entah itu sebuah kenikmatan, entah itu sebuah kecukupan, entah itu sebuah kesejahteraan, entah itu sebuah yang membuat kita bahagia misalnya, dengan jodoh misalnya, dengan anak misalnya, dengan sebuah harta, jabatan, pekerjaan, bahkan bonus-bonus yang lain, atau bahkan yang paling mungkin membuat kita kecewa, membuat kita merasa tersakiti dan sebagainya, itu adalah bagaimana kita menyikapi. Dan tadi disampaikan bahwa ada dua hal yang harus kita sebagai seorang muslim harus menguatkan, harus menumbuh kembangkan salah satu sikap, dua sikap yang itu ya semacam dua mata uang ya, dari dua sisi mata uang yang saling erat kaitannya, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan sabar ketika kita memperoleh musibah. Nah, ini padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung bagaimana menjawabnya. Oleh karenanya, rasa syukur ini sebenarnya lebih berat daripada bagaimana kita sabar. Karena sabar itu nilainya besar, tapi datangnya tidak kita sangka-sangka. Sedangkan syukur Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini Ya, Afwan tiba-tiba mati. Mati listrik, bukan ya, Ustaz? Tiba-tiba mati HP aneh. Oh, nggih. Padahal masih 67. Oh, ya. Iya. Baik, kita sebagai closing ya. Sebagai closing tadi tinggal yang tadi ditanya tadi ya, ini. Nah, kita akan ditanya tentang hal-hal ini. Kemudian kita lihat selanjutnya bahwa kita nanti akan mendapat 5 pertanyaan di akhirat kelak. Ya. Kita akan mendapat 5 pertanyaan di akhirat kelak, yaitu tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Tentang masa muda kita, untuk apa kita habiskan. Tentang harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Serta apa yang kita amalkan dan apa yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ini. Jangan sampai umur kita habis sia-sia, jangan sampai masa muda habis sia-sia. Harta itu Bapak Ibu sekalian bukan diurah-urahkan. Bukan ada harta bisa beli ini, bisa beli itu, borong semuanya ya.
ya, padahal kita ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian ilmu kita, jangan sampai ilmu kita sia-sia. Ya, jangan sampai 4 tahun kita kuliah, tidak satupun ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita buat khidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus istijabah. Dia harus menyambut apa yang disambutnya, sikap kita terhadap kehendak Allah, dan kita adalah berupaya menyambut, menerima, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya itu semua adalah tujuannya untuk kebaikan kita sendiri, bukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman itu tidak menambah khazanah Allah. Kita kufur tidak mengurangi khazanah Allah. Kita yang rugi. Allah tidak memerlukan apapun dari makhluknya, tapi kitalah yang memerlukannya. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah Allah, perhatikan. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah Allah, fa'atammahun, fa langsung menjawab, tidak ada jeda, atamma dilakukan sempurna, hunna dan semuanya dilakukan dengan baik, tidak ada yang dipilih-pilih, tidak ada yang ditinggalkan. Maka semua perkara yang kita bicarakan, ridho itu menjadi bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang dikehendaki Allah kita terima dengan ridho, maka berarti kita menjadi seorang mukmin yang hakiki, mukmin yang tulen, ya. Walau keadaan itu bisa timbal balik. Hari ini kita susah, besok kita bahagia. Mukmin sejati tentuan ridho terhadap segala apa yang Allah putuskan kepadanya. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang mukmin yang telah bersyahadat menghiasi dirinya dengan sikap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula." Telah merasakan lezatnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai din atau agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita begitu pentingnya ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahaladzim.